Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara setelah disebut sebagai pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Jokowi pun tidak banyak berkomentar menanggapi hal tersebut. Ia tidak mau mengambil pusing menanggapi pernyataan tersebut. Ia melempar tawa sambil meminta publik untuk membuktikan lebih lanjut. Jokowi menyebut saat ini banyak bertebaran fitnah serta framing jahat yang tidak disertai bukti. Berdasarkan hal itu, Jokowi meminta agar hal itu untuk dibuktikan langsung. Disinggung apakah ada muatan politis terkait hal tersebut, Jokowi lagi-lagi menjawab dengan tertawa. Menurutnya, framing jahat bisa melalui organisasi masyarakat hingga partai politik. Sebelumnya, lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup. Di situsnya, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, akhirnya berita ini sudah mencuat ke luar negeri ya. Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Ini pasti pendukungnya pada nggak terima nih. Yang pertama itu, pasti OCC ini anak abah. Yang kedua, pasti barisan sakit hati. Banyak yang bilang kalau memang betul korupsi, ya dibuktikan dong. Ya ditangkep dong segala macem loh. Hey, landasan dasar korupsi di sini bukan hal seperti itu, bukan hal yang seperti itu. Korupsi yang dimaksud di sini adalah menggunakan kekuasaan atau kebijakan dia sebagai orang yang bisa membuat kebijakan untuk kepentingan kerabatnya, untuk kepentingan keluarganya, masuk kepentingan untuk anaknya. Karena korupsi ini menjadi upaya perebutan kekuasaan, membuat pemerintah itu sendiri menjadi autokratis. Tuh kenapa nama Jokowi itu bisa muncul di situ. Dan yang dibahas juga, pemerintah yang korup ini dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan memanipulasi pemilu untuk kepentingan keluarganya, kerabatnya, bahkan anaknya. Juga menjarah sumber daya alam yang ada di negeri ini. Ya gimana disebut nggak menjarah sumber daya alam? Nikel ke negara sana dibebaskan pajak, sedangkan masyarakat sendiri mengekspor atau mengimpor dikenakan pajak. Terukan pasir yang dimana ada kerabat-kerabatnya di dalamnya yang berbisnis di bidang itu, membabat hutan dan ditanami sawit, yang dimana perusahaan-perusahaan sawit itu ada kaitannya dengan pembuat kebijakan tersebut, yaitu siapa? Yaitu Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo waktu itu. Itu sebabnya kenapa nama Joko Widodo bisa muncul sebagai tokoh terkorup. Tolong disimak dan dipahami sesuai realitas yang ada. Jangan sosok berdebat tentang argumentasi kalau di kepala kalian masih ada fanatisme. Jadi terima aja faktanya, terima aja. Mengejutkan, di akhir tahun 2024, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tiba-tiba menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis dalam daftar pemimpin paling korup dunia. Tentu saja laporan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat citra Pak Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan berkomitmen pada pembangunan infrastruktur. Lalu apa saja indikator penilaian OCCRP ini? Di sana disebutkan yang pertama yaitu skala dan dampak korupsi itu sendiri. Laporan OCCRP menyoroti proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam laporannya ada dugaan bahwa proyek-proyek ini mengalami kebocoran anggaran yang signifikan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Indikator kedua yaitu keterlibatan dalam kejahatan terorganisir. Sebenarnya tidak ada bukti langsung yang ditampilkan oleh OCCRP dalam mengaitkan Pak Jokowi dengan jaringan kejahatan terorganisir yang dimaksud. Mereka hanya menyebutkan adanya kolusi dengan pengusaha besar yang memiliki pengaruh kuat di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian indikator yang ketiga, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Laporan OCCRP mengkritik Pak Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaannya untuk
memperkuat posisi politiknya, termasuk melalui penunjukan pejabat yang loyal dan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Indikator keempat, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini menyebutkan beberapa kebijakan dan proyek di bawah pemerintahan Pak Jokowi dikritik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya upaya untuk menghindari pengawasan publik. Indikator kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu laporan dan investigasi jurnalis. OCCRP mendasarkan penilaiannya pada berbagai investigasi jurnalis yang mengungkap dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Salah satu media dalam negeri yang terafiliasi dengan OCCRP yaitu Tempo. Ya, kita tahu Tempo adalah media yang sering memberitakan sisi negatif Pak Jokowi. Tentu saja laporan ini menimbulkan kontroversi besar di Indonesia. Beberapa pihak bahkan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Di sisi lain, ada juga yang menganggap laporan ini sebagai fitnah dan framing jahat terhadap Pak Jokowi. Para pendukung Pak Jokowi tentu saja menolak laporan ini dan menganggapnya sebagai fitnah serta upaya untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi. Bahkan mencurigai pihak-pihak tertentu sebagai dalang munculnya laporan ini. Jadi laporan OCCRP ini memang memicu berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba kita diskusikan di kolom komentar di sini. Nah, oke, thank you. Teruntuk para buzzer, netizen, dan para pendukung fanatik yang males baca, yang sering kali komentar miring, komentar negatif pada konten-konten saya ketika saya membuat konten mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi maupun Prabowo, dan memberikan fitnahan-fitnahan bahwa saya anak abah, barisan sakit hati, golongan low, gitu ya. Apakah itu juga kalian sematkan pada OCCRP yang kemudian itu membuat rilis bahwa Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu OCCRP itu apa sih, sok-sokan banget merilis Pak Jokowi sebagai bagian yang kemudian korupsinya sangat luar biasa sehingga masuk pada nominasi ini gitu ya. Apa sih OCCRP? Nih saya bacain supaya nggak salah ya. OCCRP merupakan Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ini merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Belanda, di Amsterdam. Ini berdiri sejak 2007 yang kemudian sudah tersebar di 6 benua. Dan kalau kalian baca datanya ya, selama beroperasi OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga OCCRP telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Artinya, nggak main-main di lembaga jurnalisme. Kemudian sekarang ada mulai nih narasi bahwa ini kan Pak Jokowi nggak ada putusan hukumnya, ngapain kemudian percaya jurnalisme seperti ini gitu ya. Ya, dalam konteks jurnalisme investigasi yang dilakukan oleh seorang jurnalisme, ya memang seperti itu tugasnya. Kemudian dari situlah ada proses penegakan hukum atau kaitannya dengan penegakan hukum yang lebih lanjut gitu. Sehingga kalau kita pisahkan antara penegakan hukum yang inkrah, yang sudah paten, ini nih hukumnya atau sanksinya ini korupsi atau koruptor misalkan. Tapi kalau jurnalisme investigasi, ya memang mereka melakukan seperti itu supaya mendorong penegakan hukum berlanjut. Nah, saya sih secara pribadi kalau memang terbukti bersalah, tindak secara hukum. Tapi kalau tidak bersalah, ya bersihkan nama Pak Jokowi maupun nama keluarganya. Tapi kalau melihat fakta lapangan misalkan, ya korupsi itu seringkali kan kita maknai sebagai bagian dari mengambil uang negara atau uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Itu makna korupsi yang paling sempit di Indonesia. Tapi kalau dalam tataran yang lebih luas, korupsi itu kan ketika seseorang memanfaatkan posisinya, jabatannya, kekuasaan untuk meraih keuntungan dan keuntungan lebih lah untuk dirinya ataupun kelompoknya. Bukan hanya sebatas materi, tapi memanfaatkan kekuasaan dengan
dengan itu saja itu udah bagian dari korupsi. Artinya kalau kita lihat misalkan track record Pak Jokowi, di mana kemarin sempat ramai terkait dengan perubahan undang-undang supaya anaknya bisa maju misalkan, kemudian cawe-cawe dalam hal pilkada atau pileg misalkan, terus ada beberapa PSN, proyek strategis nasional, yang juga disinyalir ada kaitannya dengan permainan uang, kemudian anaknya juga terlibat hal-hal yang disangkakan itu bagian dari nepotisme dan kolusi dan korupsi gitu ya. Artinya ada banyak celah untuk kemudian kita lihat bahwa alasan kenapa Pak Jokowi masuk pada daftar tokoh dunia paling korup ya mungkin itu juga gitu ya. Meskipun memang posisi RP juga merilis ini dari hasil voting jurnalis, juri, pegiat dan jaringan-jaringan di lembaga jurnalis investigasinya. Ya tentu kita akan tunggu nih apakah ini akan didorong pada ranah yang lebih spesifik untuk hukum atau memang ya akan menguap begitu saja. Saya sih kalau lihat track record lembaganya, bahkan yang mendirikan lembaga ini kayaknya sih nggak main-main sih ya. Jadi agak sayang banget kalau kemudian lembaga sekelas OCCRV main-main gitu. Ya itu saja ini analisa kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Ini gue benar-benar nggak terima. Gue benar-benar tersinggung. Apa coba dasarnya? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menempatkan mantan Presiden Joko Widodo di urutan kedua pemimpin paling korup sedunia. Emang siapa itu OCCRP? Emang tahu apa mereka? Seenaknya aja nempatin Jokowi jadi pemimpin dunia paling korup nomor 2. Lah kan kita, rakyat Indonesia, kita yang paling tahu gimana rasanya hidup 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi. Dan menurut gue, kita wajib kasih penjelasan sama OCCRP, juga sama dunia internasional, bahwa Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Lo bayangin aja, 10 tahun doang Jokowi menjabat, udah acak kadul negara dia bikin. 10 tahun, lamaan garansi kompresor kulkas gue. Lagian OCCRP nggak ngelihat apa? Konstitusi aja bisa dirubah buat Gibran. Kaesang aja 2 hari doang bisa langsung jadi ketua umum partai. Yang pada pakai seragam coklat aja, tahu-tahu bisa jadi partai. OCCRP udah pada main ke KPK belum? Udah pada main ke Kejagung belum? Mereka tahu nggak Blok Medan? Mereka tahu nggak bagaimana hukum berlaku di negara ini? Mereka tahu nggak banjir bansos menjelang pemilu kemarin? Dan OCCRP tahu nggak kalau rakyat nggak bisa berbuat apa-apa melawan semua ketidakadilan itu? Gue sangat mengapresiasi kerja OCCRP dalam mengungkap kebenaran, walaupun gue agak kecewa juga, karena menurut gue OCCRP kurang menyeluruh dan mendalami fakta-fakta yang ada. Karena gue yakin banget kalau Jokowi pantas untuk jadi yang nomor 1 di dunia. Nah, sekarang dunia internasional aja yang sebenarnya mereka nggak ada kepentingannya, mereka sudah mau peduli, bereaksi, dan bersuara. Lah, masa iya kita yang udah jadi korban cuman mau diem aja? Masa iya masih pada mau dibegoin aja? Salam semangat antitesa 24.